pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Cici sama Koko ya. Minggu hari ini kita mau sama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini semuanya kita bernyanyi ya. Kita mau ucapin selamat pagi buat Tuhan Yesus hari ini. Yuk kok. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita mau ulang dari awal lagi lagu pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami hari ini. Berkati kami Tuhan, kami beribadah. Biarlah pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh layak di hadapan Tuhan. Boleh Tuhan terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima pujian penyembahan kami, berkati kami ya, ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oh ya teman-teman, adik-adik, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, mama-mama, papa-papa, semuanya yang lagi ibadah online sekolah minggu. Cici mau tanya dulu ya,
Ada yang pernah dengar lagu ini nggak? Setia setialah, itu ya. Ada yang pernah? Mungkin mama-mama ada yang dengar ya. Kita mau nyanyiin itu ya pagi ini ya. Yuk kok kita nyanyi lagu itu ya. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Dari awal lagi. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Dari awal lagi ya. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Ada amin? Amin. Harus ada amin. Kita harus setia sampai mati karena Tuhan Yesus sudah setia sampai mati. Jangan kayak Raja Salomo ya. Adik-adik tahu dengar ceritanya Raja Salomo, dia diberi hikmat sama Tuhan, akhir hidupnya tidak setia. Ada satu lagu yang bercerita tentang Salomo ya. Kita sama-sama ya nyanyi bareng ya. Yuk. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Lagi dari awal ya. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Bapaknya bernama Daud, bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus apa adik-adik? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau ngomong, kita harus apa? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan.
dan setia. Jadi jangan sama kayak Raja Salomo. Raja Salomo udah dikasih hikmat, udah dikasih berkat banyak, sudah dikasih bijaksana, akhir hidupnya tidak setia ya. Jadi jangan seperti Raja Salomo. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti sebentar lagi dibawakan oleh Koko Kris juga tentang Raja Salomo. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Tetap Setia ya. Dari seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dari awal lagi ya, kita bersama-sama nyanyi lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah naikkan pujian kami Tuhan kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh layak Engkau terima dan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berhikmat kepada kami, supaya kami mengerti, supaya kami paham, supaya kami tahu Tuhan tentang firman-Mu hari ini. Mari Bapa, ajar kami untuk tetap setia dan seperti Engkau yang telah setia kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi. Ada masih inget nggak nama Koko siapa? Coba namanya siapa? Christian. Iya betul, namanya Christian ya adik-adik ya. Nanti kalau ketemu jangan lupa nama Koko ya. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh membimbing kami, menyertai kami, agar firman-Mu boleh melekat di hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang Kau beri.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Adik-adik, tahu nggak Koko mau cerita tentang apa hari ini? Enggak. Tentang Salomo. Tadi Cici Eka udah ngasih tahu ya bocorannya. Kak Koko mau cerita tentang Salomo ya. Coba, ada yang tahu kisah Salomo nggak? Enggak. Pasti kebanyakan sudah ada yang tahu adik-adik. Coba, kan Salomo tuh anaknya siapa coba? Anaknya Daud ya. Nah, awalnya tuh Daud punya anak sebelum Salomo adik-adik. Tetapi anak tersebut meninggal. Nah, Salomo itu anak kedua dari istrinya. Nah, kita mau cerita tentang Salomo. Salomo itu raja yang paling kaya adik-adik. Raja yang paling kaya di antara raja-raja pada zaman itu. Raja-raja yang pada zaman itu tuh nggak ada yang punya kekayaan mirip Salomo adik-adik. Nah, Raja Salomo tuh terkenal dengan kebijaksanaannya juga. Coba bayangin, tahu nggak cerita yang tentang bayi yang Raja Salomo bagaimana menyelesaikan masalah ketika ada dua ibu-ibu yang berebut bayi adik-adik. Ceritanya tuh kan gini. Dulu ada ibu-ibu yang punya dua orang anak. Nah, yang satu ini sama-sama punya anak kecil, yang satu juga punya anak kecil adik-adik ya. Nah, ketika suatu malam mereka ini tidurnya barengan di suatu tempat adik-adik, di satu kamar gitu ya. Satu kamar tidur barengan. Nah, nggak sengaja anaknya tuh ketindihan adik-adik, yang salah satunya ditindin. Habis karena ditindin kan meninggal ya adik-adik, nggak bisa napas ya. Nah, satu lagi tuh masih hidup. Nah, ketika bangun pagi-pagi ibunya kaget. Lah, ini anak siapa yang masih hidup? Nah, keduanya itu saling berebutan untuk anaknya adik-adik. Ketika mereka berantem nih, itu anak saya, itu anak saya, gitu. Nah, dibawa ke Raja Salomo karena semuanya nggak ada yang bisa menyelesaikan adik-adik. Dibawa ke Raja Salomo. Raja Salomo bilang gini, ada apa ini? Ini Pak, Bapak Raja, Pak Baginda Raja, ini ada yang berantem merebutkan seorang bayi. Ambilkan pedang, kata Raja Salomo. Ambilkan pedang. Coba kalian bagi saja anak itu menjadi dua agar semuanya dapat bagian setengah-setengah. Tapi ibunya yang asli kan nggak mau ngasihin anaknya yang setengah ya adik-adik ya. Ibunya yang asli tuh pengen anaknya hidup adik-adik. Jadi ibunya yang asli bilang gini, ya udah biarin aja daripada dipotong setengah, kasihin aja ke ibu yang itu. Ya gitu. Nah, dari situ Raja Salomo bisa lihat, oh berarti ini ibu yang asli adik-adik. Nah, Raja Salomo ngomong, berikan anak itu kepada ibu itu karena ibu itu adalah orang tuanya. Nah, dari situ terkenal Salomo akan kebijaksanaannya adik-adik. Tapi tahu nggak cerita tentang Salomo adik-adik? Salomo tidak setia adik-adik di akhir ceritanya. Coba kita lihat ya. Di Alkitab kita di 1 Raja-Raja ayat 11. Nanti adik-adik bisa baca ya. Judulnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Coba, Salomo itu pernah dekat sama Tuhan. Pertama, dekat sama Tuhan. Kedua, dikasih kebijaksanaan, dikasih kekayaan, dikasih kepintaran. Apalagi coba, orang yang udah bisa dekat sama Tuhan, dikasih banyak berkat, dikasih segala macam perlindungan, tapi Salomo tetap tidak setia adik-adik. Coba, ada yang tahu nggak setia itu apa? Coba, ayo. Setia itu patuh atau taat pada janji-janjinya adik-adik. Misalkan contoh gini, saya berjanji mau ikut sekolah minggu setiap hari Minggu. Nah, kalau udah berjanji ya harus ditepati. Namanya itu setia. Misalkan contoh, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Saya berjanji tidak akan melawan orang tua. Nah, itu juga harus ditepati adik-adik. Janji yang ditepati berarti itu setia ya.
Coba, Salomo kenapa bisa gak setia? Pertama, coba kita lihat. Salomo itu punya banyak istri adik-adik ya. Nah, dia tuh menikahi istri yang bukan dari pilihan Tuhan, dari umat Israel. Padahal Tuhan tuh udah berjanji adik-adik, udah ngasih tahu Salomo jangan sekali-sekali penduduk Israel menikahi orang-orang dari luar penduduk Israel. Nah, Salomo malah menikah sama yang orang bukan dari suku Israel ya. Jadi mereka kan kalau di luar suku Israel itu mereka itu menyembah berhala adik-adik. Ada menyembah patung, menyembah dewa-dewi, dewi suburan, dewi matahari, segala macam gitu ya adik-adik ya. Padahal ya Salomo itu adik-adik, Salomo itu udah membangun bait Allah untuk Tuhan. Nah, Allah tuh sudah berjanji sama Daud dan ngasih tahu, Daud tuh udah ngasih tahu, ayahnya udah ngasih tahu sama Salomo, jangan kau tinggalkan Tuhan, jangan kau kecewakan Tuhan adik-adik, karena dialah yang menjaga kita, memberkati dan melindungi kita adik-adik ya. Nah, lalu Nah, pada akhirnya Salomo jatuh dalam dosa adik-adik. Nah, Salomo tuh kenapa Tuhan nggak mau menghukum Salomo? Kenapa Tuhan nggak mau menghancurkan bangsa Israel pada saat itu? Karena Tuhan juga ingat sama janjinya. Karena Tuhan setia adik-adik. Dia ingat sama janji sama Daud. Nah, Tuhan janji sama Daud akan menjaga bangsa Israel dan tetap menjaga kerajaannya. Nah, akhirnya kerajaan Israel tuh terpecah menjadi dua adik-adik pada saat zamannya anak Salomo. Nah, gimana coba kalian kalau nggak setia sama Tuhan? Gimana? Misalkan malas ke sekolah minggu, malas berdoa, nggak setia, malas memuji Tuhan. Tuhan pun akan marah Tuhan ya. Tuhan akan marah sama adik-adik karena kita pun tidak setia. Jadi kita harus setia seperti Tuhan setia sama kita adik-adik ya. Nah, jadi pesan Koko, kita harus setia sampai pada akhir hidup kita ya adik-adik ya. Nah, kita ada ayat hafalan di 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Nanti tugasnya kalian kasih videonya sambil baca ayat hafalan ini ke gurunya masing-masing ya. Oke, dadah, see you. Ya, gimana adik-adik? Tadi udah mendengar firman Tuhan yang disampaikan sama Koko Kris tentang Salomo. Jadi pesannya tadi apa dari Koko Kris? Kita harus taat dan setia kepada Tuhan ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulin ya sama guru-guru sekolah minggunya. Dan sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami telah memuji, kami telah bersyukur, kami telah menari, kami telah bernyanyi Tuhan bagimu Bapa. Dan kami telah mendengar firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, biarlah ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini. Terima kasih, berkati keluarga kami, berkati Koko Cici yang sudah menyampaikan firman Tuhan Bapa. Biarlah apa yang Koko Christian sudah sampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.